Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali mempelajari merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman hari ini akan memberikan kita satu kekuatan yang baru dan terobosan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul God's Highway to Success. Kita akan baca di Matius 6 ayatnya yang ke-23. Demikian dituliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, merenungkan ayat ini kita mendapatkan hati Tuhan yang sangat ingin anak-anaknya memperoleh kesuksesan. Dia sangat menginginkan anak-anaknya memperoleh pencapaian yang terbaik dalam hidup mereka. Dia tidak akan menjanjikan sesuatu kalau itu tidak berasal dari kerinduan hatinya untuk saudara dan saya, anak-anaknya, mengalaminya. Yang dia inginkan adalah menambah-nambahkan semuanya di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop ini, semuanya yang disebutkan di ayat 23 mengacu pada ayat-ayat yang sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapatkan bahwa Tuhan bicara mengenai semua kebutuhan manusia. Kebutuhan premier, kebutuhan sekunder, bahkan sampai keinginan hati kita pun Tuhan memperdulikan. Kita kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan hanya mau hidup kita biasa-biasa saja, hidup kita pas-pasan saja, hidup kita hanya hidup yang sederhana, asal kita hidup baik, asal kita terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Tapi hari ini kita belajar satu kebenaran, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita semua mengalami pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang maksimal. Dia ingin anak-anaknya meraih kesuksesan di dalam hidup ini, bukan hanya di hal rohani, tetapi juga di hal-hal jasmani. Kenapa Tuhan inginkan demikian? Karena kita mengerti dari sejak awal Tuhan memanggil Abraham sebagai bapa orang percaya. Tuhan memberikan satu janji bahwa melalui kehidupannya maka bangsa-bangsa di atas bumi ini akan memperoleh berkat Tuhan, akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi saluran berkat. Tuhan ingin melalui kehidupan kita ada banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa saudara dan saya dipanggil, diselamatkan, diberkati, itu bukan untuk kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan untuk orang lain, untuk sesama kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita berhasil. Itu sebabnya Tuhan mau kita mendapatkan pencapaian yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan rindu untuk menambahkan semuanya di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan dunia. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara dunia. Kita tidak bisa memperoleh berkat Tuhan, janji firman Tuhan, dengan melakukan bagian kita menurut cara-cara manusia, menurut cara-cara dunia. Kita harus mengerti bahwa Tuhan menyediakan God's highway for our success. Ada jalan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya mengalami kesuksesan dan pencapaian, sehingga kita memenuhi panggilan Tuhan menjadi saluran berkat. Kita akan pelajari lebih dalam jalan-jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita dapat meraih kesuksesan di dalam Dia. Hari ini kita akan pelajari hal yang pertama, yaitu saudaraku, di ayat yang ke-25, Tuhan membuka perikop ini dengan perkataan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Saudara, satu syarat untuk kita mengalami kesuksesan adalah memiliki iman, memiliki kepercayaan yang teguh, sehingga kita tidak memiliki kekhawatiran dalam hidup kita. Kita tidak khawatir atas pekerjaan, bisnis, dan usaha kita, walaupun keadaan ekonomi naik turun, walaupun kondisi sepertinya tidak stabil, walaupun kita mendengar banyak berita-berita yang mengkhawatirkan.
Syarat ini harus menjadi satu ketetapan hati kita, bahwa hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita tidak tergantung pada keadaan dunia, tetapi kita ada di dalam tangan Tuhan yang menopang dan memegang kita dengan kasih, kemurahan, dan perlindungannya. Saudaraku, kekhawatiran akan menjauhkan kita dari kemurahan Tuhan, dari perlindungan Tuhan. Karena ketika kita khawatir, berarti kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Berarti kita sangat tergantung dengan kondisi sekitar kita. Kita terombang-ambing dengan apa yang ada di dunia. Kalau saudara dan saya mau mengalami kesuksesan di dalam hidup ini, satu hal yang kita terus harus pegang erat-erat adalah jangan khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan keadaan apapun juga. Bagaimanapun situasi kondisi yang ada sekarang, sekalipun pada waktu pandemi ketika semuanya kelihatannya suram, gelap, tidak ada harapan, semuanya terpuruk, di masa-masa itu saudaraku, yang menjadi kekuatan kita adalah percaya penuh, sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita dan menjadikan kita terpuruk. Ada banyak orang di masa-masa yang paling sulit waktu itu menguatkan hatinya, dan ketika dia menguatkan imannya bahwa Tuhan akan terus memelihara dia, maka ada timbul ide-ide kreatif yang diberikan oleh hikmat Roh Kudus. Ada jalan-jalan yang terbuka, ada selalu cara Tuhan untuk terus memelihara saudara dan saya dengan sempurna. Kalau saudara dan saya mau mengalami God's highway for success, kita harus menyingkirkan kekhawatiran kita. Kita harus belajar dan melatih diri kita, hati kita, untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran akan menggerogoti kekuatan kita. Kekhawatiran akan membuat kita lemah. Kekhawatiran akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi iman yang dibangkitkan, percaya yang teguh kepada Tuhan, akan mendatangkan hikmat-hikmat baru dari Roh Kudus, dan mujizat Tuhan Dia kerjakan untuk membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin, bahwa Dialah Allah, Bapa yang selalu akan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Hari-hari ini jika di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan bisnis kita ada situasi yang mengkhawatirkan, ada hal-hal yang membuat kita takut, mari kita melatih diri kita untuk menyingkirkan semua kekhawatiran itu dan menguatkan iman kita. Mari terus berjalan dengan yakin dan dengan teguh, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan, sambil kita terus mengusahakan, mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Kita terus menguatkan iman kita. Kita harus menyingkirkan semua kekhawatiran kita yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman kita dan akhirnya mencelakakan kita. Ayo bangkit saudaraku, apapun keadaanmu, Tuhan punya cara lebih dari apa yang sanggup engkau pikirkan untuk membukakan jalan, untuk membukakan pintu bagi kita. Kita harus terus percaya Dia akan memelihara kita dengan sempurna. Terus maju dan berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.